Welcome to Everyone's Story, when everyone has a story and story for everyone. Oke, cakep. Cakep. Oke, kita mau bahas apa nih? Hari ini kita Ada segmen baru nih katanya. betul. Kita adalah perempuan-perempuan perdana seperti yang Bapak Ibu saudara-saudari lihat. Keren banget kan, kuning-kuning gebiar kalau kata Bu Nagita. Oke, Bu Sheila. terima kasih. Jadi hari ini kita bakal masuk ke segmen Women's Talk. Nanti kalian juga bakal ketemu sama tim kita yang lain. Tim banget ya. Jadi ini perdana dimulai dari kita bertiga Betul ya? banget. Oke. Kira-kira pembahasan kita apa hari ini, Besti? Apa Bu Sheila? Pembahasan kita hari ini setelah didoakan 7 hari 7 malam. Waduh. Kita mau bahas tentang pentingnya berkomunitas. Bener gak sih? Benar. Pentingnya berkomunitas untuk ibu-ibu yang super sibuk. Oke. Ibu-ibu muda ya, sorry disclaimer, kita muda Muda. ya. Iya. Kalau ibu-ibu nanti yang menengah ada lagi segmennya. Kita bisa boleh diganti gak kata ibu-ibunya jadi para moms. Moms. Young moms. Para moms. Jadi apa sih yang mau dibahas tentang pentingnya Komunitas. berkomunitas? Iya, Jadi perlu gak? kita itu sebenarnya bertiga ini udah berkomunitas. Nama komunitasnya apa Cilaeni? Young and energy. Parah, energik banget kita mah. Energy. Bapak-bapak udah energik Kita banget udah lah energi. ya. Jadi kita itu komunitas itu perkumpulan wanita-wanita muda. Cia, wanita muda. Para Muda banget. mami-mami muda yang mempunyai komunitas di gereja. Betul. Betul. Yang mau kita bahas tuh sebetulnya penting gak sih dimana kita tuh udah super sibuk. Ya kan? Coba tunggu. Sibuknya apa sih? Ya ibu-ibu di rumah yang relate ya pasti gak usah jawab. Tapi kalau untuk yang ibu-ibu yang baru mau jadi ibu-ibu atau yang belum nikah mungkin. Ya kan? Mau tahu kesibukan kita. Kita lihat dulu. Kita tanya dulu. Ibu Sheila kesibukannya apa ya? Kebetulan selain syuting, Asik. Sedap. iklan. Nggak, Iklan apa nih? Kesibukannya ya, dibilang sibuk-sibuk banget juga enggak ya. Jadi kalau jadi gini dulu. Ini boleh ngomongnya gua aja. Boleh. Sesantai Kok saya mungkin. kok kayak kaku banget deh aku kamu. Gak apa-apa, boleh. Jadi gua itu adalah full time ibu rumah tangga. Moms lah, full time moms. Full time moms. Dedicated as a Oke. full time moms. Jadi dari awal menikah sampai sekarang full time mengurus suami dan anak-anak. Oke, dengan Begitu. Bunda? Kalau saya lebih dari awalnya full time, sekarang mencoba berkarir lagi. Oke, itu persepsi ya background kita. Nah aku tuh yang dari belum nikah sampai setelah menikah masih career mom gitu. Nah jadi kita punya persepsi pandangan berbeda soal banyak penting enggaknya komunitas ini justru ya. Gitu. Awalnya komunitas ini terbentuk nih, dari apa sih kalau dari Dea dan Sheila? Oke, jadi pertama kali dibentuk itu sebenarnya kayak agak-agak ini jujur aja ya. Boleh, Jujur. juga Jadi apa-apa. ini tuh momen-momen sebenarnya yang sejujurnya gue paling nggak suka. Jadi gue tuh tipikalnya paling nggak suka keluar dari zona nyaman. Asik, Gitu. Gue tuh suka di lingkaran kenyamanan aja tuh, jangan ditiru ya, tolong. rebahan. Rebahan, lihat-lihat Shopee itu jangan ya, tolong. Jadi tos dulu. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Ledek gak tapi? petir lah kebetulan, dar gitu. Tiba-tiba si Iva tuh bilang gini, Sheila nanti kamu bantuin saya ya, kamu dan Dea. Waduh. Bantuin saya buat ada komunitas perempuan lah pokoknya intinya gitu. Kalau saya kan tipikalnya kalau pemimpin ngomong ya siap aja dulu. Nanti menjalaninya ya Urusan belakang. urusan belakangan. Padahal dalam hati aduh kenapa why me gitu. Kenapa gua gitu yang suruh. Tapi ini tuh komunitas diawali sejujurnya dari hati gua yang tidak terlalu happy menjalankan ini. Sampai curhat gitu, aduh ada salah satu-satunya tempat curhat gue kan hanya suamiku ya. Jadi gue bilang langsung, aduh Cici kenapa sih, kenapa harus gue gitu. Jadi awalnya agak sebenarnya kurang suka sih membuat komunitas ini gitu. Kalau gue, itu kan awalnya. Jadi jangan dilihat dari sudut pandang awalnya ya, nanti kita ada endingnya. Yes. Silakan. Nah di POV gue tiba-tiba dia ngomong,
Kita harus bikin komunitas WBI nih. Aduh, di pandangan gue emak-emak ya kan. Umas ya kan. Pakai baju kembang-kembang. Aduh, repot nih ya kan. Terus kita suruh ngapain ya kan. Terus akhirnya Cici klarifikasi bahwa sebetulnya justru ibu-ibu muda yang sibuk kayak kita tuh justru perlu komunitas yang membuat kita keep in track gitu loh. Tetap ada komunitas, jangan sampai enggak gitu loh. Oke. Jadi komunitas tuh kalau gue boleh ibaratkan nih, jadi kita tuh rumah ya, anggap kita tuh rumah, komunitas tuh pagernya. Betul. Jadi di luar pagar itu kalau firman Tuhan bilang banyak singa yang mengaum-ngaum. Aduh, bener banget lagi. Coba aumnya gimana? Itu kucing kayaknya ya sis. Iya. Jadi banyak di luar pagar itu, jadi ada yang jagain lah, ada yang ngingetin kita. Jangan kita sampai dari kita mau belok dia lurusin lagi. Si pagar ini tuh komunitas inilah kalau gue boleh bilang. Berarti di komunitas ini seperti apa yang saya rasain juga ya. Saya ngerasa banyak belajar juga ya dari ibu-ibu yang lain gitu. Jadi terima masukan-masukan yang lain. Bener banget. Jadi kita bisa ambil perbandingan dari pengalaman-pengalaman orang atau mungkin mereka yang belum mengalami yang sudah kita lewati. Nah, gitu. Bisa saling support tuh di sini. Betul. Terus kemarin ini saya sebelum masuk yang energik ini juga, saya ikut di 2 komunitas yang di WBI. Jadi ada yang agak-agak senior-senior dan ikut yang muda-muda nih. Cocok yang di muda kan? Saya lebih cocok yang muda karena lebih relate dengan apa yang betul. sedang dijalani. Betul. Gitu. Kalau misalkan sama yang senior itu mungkin kita bisa ngelihat apa sih yang sudah dijalani sama mereka, itu bisa buat masukan-masukan kita. Tapi ternyata di yang energik ini pun wow gitu. Ternyata banyak juga pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan ya cocok gitu. Yang relate itu garis bawahi sih Ci. Karena kadang kita suka dengerin cerita orang, aduh gue belum di fase itu lagi. Benar nggak? Betul. Bahkan ada juga beberapa di komunitas kita yang belum merit ya. Belum merit yang akhirnya jadi kayaknya belum relate gitu sama problem yang ibu-ibu muda dengan anak-anak yang masih kecil. Itu kan gila hektiknya parah banget. Terus kayak buat me time aja udah gak ada gitu. Betul. Sebenarnya maksudnya kita tuh sebenarnya komunitasnya kalau gue boleh bilangnya ini kayak mencurahkan aja gitu. Ini kan kita ketemu 1 bulan 1 kali ya. Jadi kita tuh menceritakan 1 bulan ini tuh apa sih yang terjadi. Sebenarnya kalau gue boleh bilangnya komunitas ini yang paling pentingnya adalah saling mendoakan. Doa tuh kadang-kadang kan orang kan cuma didoain. Maksudnya gini loh, sejujurnya gue hari-hari fokus mendoakan, ya suka sih doain orang lain. Cuma yang fokus kan hanya inti family aja lah, orang tua apa gitu. Cuma kan kalau udah ada komunitas gini kita kan langsung sebenarnya gue harus ngedoain Dea, gue harus ngedoain Cilaini. Misalnya contohnya Dea lagi ada masalah apa, yuk kita walaupun kita tidak bisa memberikan yang lain tapi kan kita bisa mendoakan, menguatkan lu bisa kok menjalani ini semua. Cilaini lu bisa kok lebih dari ini gitu. Bener sih. Sebenarnya kita cuma pengen ini doang tuh Ci, pas kita curhat terus kayak kurang ajar ya tuh orang. Pengen gitu ya kayak udah happy banget ya sih. Iya. Gak usah kayak lu harus sabar, lu harus sempurna. Kayak ikut sebel aja sama gue tuh kayak gue merasa ada balat gitu. Iya. Walaupun setelahnya kita kalau balat itu apa ya? Coba artiin dulu dong, balat itu apa? Temen balat ya, Google deh. Nyari temen lah gitu, nyari temen ya. Nyari temen kayak aduh. Gue sebenarnya cuma pengen didukung aja, didengerin doang gitu. Iya. Kadang ada beberapa hal yang pasangan kita, gue sih jujur ada beberapa yang gue filter ya. Maksudnya kayaknya gak penting, kayak gue juga menjaga hatinya. Ya beda-beda kan, balik lagi. Kalau gue lebih, ya udahlah yang bisa gue gue sendiri. Tapi di komunitas ini tuh dari yang penting sampai yang gak penting Iya kita bahas bener. Dibahas. Kalau boleh ini gue mau nanya apa sih perbedaannya komunitas ini sama komunitas kita, kan anggapnya kita komunitas gereja lah. Komunitas gereja sama komunitas yang di luar sana. Maksudnya kan kita tanya Cilaini kan maksudnya dia sosialita banget. Maksudnya kan bergaulnya bukan hanya di gereja doang kan. Apa perbedaan komunitas gereja sama komunitas di luar? Kalau yang menurut pengalaman pribadi sih, kalau komunitas di luar tuh lebih banyak jadinya nanti end up-nya tuh nyinyir atau ngegosip. Gibah ya saya? Gibah, udah pasti itu mah.
nggak akan lewat lah. Gibah number one. Nah, terus kalau di komunitas ini tuh kita malah jadi lebih banyak tuh saling support. Misalkan kayak yang Dea tadi bilang, kalau lagi kesel, oh iya tuh emang nyebelin gitu. Tapi udahannya kan kita langsung ya, tapi kita harus Iya. memahaminya tuh kan lewat sudut pandang yang mengampuni, Betul. memaafkan. Tapi kalau misalnya di komunitas biasa ya, itu tuh biasanya end up-nya kita tuh nggak ada kayak rilis ngelepas stres kita. Yang ada malah makin mumet, makin stres. Karena kan endingnya tuh biasanya gosip-gosip ditimpalin dengan hal-hal negatif, kitanya jadi nambah negatif. Bener banget gitu. Jadi paling penting itu memang kita bertumbuh itu di komunitas yang memang membuat kita semakin intim dengan kerohanian Betul, kita. betul. Komunitas yang membangun ya. Betul. Karena kan pergaulan yang tunggu dulu ya. Pergaulan yang buruk merusak Ya, betul. kebiasaan yang Terima baik. kasih. Ya, Sama-sama. Jadi ya emang benar gitu pergaulan yang kalau boleh jujur, kalau kita terus-terusan dengerin ngomongin orang, gue teh kesel banget sama suami. Ya kita kesel wajar misalnya sama seseorang. Cuma kalau terus-terusan nggak ada kata-kata positifnya, nanti capek sendiri kitanya. Nanti kita menerima sampah. Nanti takutnya kita bukan jadi berkat tapi malah menyakiti orang lain juga. Bener banget lagi. Gue jujur gak relate karena sebelum komunitas ini gue gak punya komunitas. Gue literally cuma berkomunitas dengan keluarga gue doang. Oh gitu. Gue introvert parah seperti yang Cici tahu. Gue kan introvert banget anaknya. Ya kan? Percaya deh introvert, percaya. Mau di udahlah iyain aja. Iya aja. Emang kenyataan gue tuh lebih seneng tuh kalau gue biasanya kalau abis berkumpul gitu. Contoh lah reuni aja gitu ya. Zaman gue belum married. Pulang tuh gue pasti langsung kayak capek, kayak drain energinya tuh. Makanya gue pas udah married gue gak pernah punya komunitas lain. Mak gue, bapak gue, adik gue, anak gue, laki gue. Dan gitu. Tapi happy gak di komunitas ini? Oh happy banget sumpah. Gue baru menemukan kayak ternyata komunitas itu tidak semembosankan itu gitu. Highlightnya ya, gue merasa. Kalau bahas yang ini perlu diklarifikasi. Katanya awalnya gue bilang males banget kan komunitas. Tapi setelah dijalani tuh gue perlu kok komunitas ini. Betul. Gue happy kok menjalani ini. Kadang-kadang sebulan sekali tuh kapan lagi ya komunitas ini. Kangen yes. Kangen. Gue tuh sebenarnya bukan tipikal yang curhat gitu sebenarnya. Bukan tipikal yang, gue tuh tipikalnya suka orang cerita aja lah sama gue gitu. Tapi ternyata gue juga butuh kok didengerin. Gue juga. Oke. Berarti bukan hanya pendengar ya Bunda ya. Gue juga butuh kok dikasih nasihat. Gue juga butuh kok didoain gitu. Ya happy lah. Pengennya sih perempuan-perempuan juga punya komunitas tuh yang tepat, punya komunitas tuh yang membangun, komunitas yang bikin kita makin ngerti, oh Tuhan teh ada kok buat kita gitu. Betul. Justru kan usia-usia kita kayak gini yang lagi sibuk-sibuknya justru kadang kayak ngerasanya tuh ya udahlah day by day lewat gitu aja. Tanpa kita sadari kekuatan yang sesungguhnya tuh justru ya kayak charge energy itu selain kita berdoa sama Tuhan intimate di komunitas ini juga kan kita berbagi energi positif ya sih. Betul. Gitu loh Kak. Maksudnya balik lagi gue ngerasa di komunitas ini kita tuh ada apa ya namanya ya landasannya tuh jelas gitu, gak ngalor Fondasinya ngidul, kuat. bener, gak ngalor Betul, ngidul. betul. Kayak cerita sama Cileni, kita kan early banget kan, early 30. Cileni kan Ya, early juga. Iya, ya segitulah. Ya segitulah ya, mirip-mirip around ya. lah, around lah ya. Jadi kakak mah middle ya, middle Middle. 30 ya. Iya. Kita tuh gak mau, Betul. guys sorry, untuk wanita-wanita apalagi ibu-ibu, udah aja lu jangan ngomongin buntutnya deh. Udah 3 aja lu tahu depannya aja udah. 3 Belakangnya something, gua- ya 3 aja pokoknya. Oh di usia-usia kita itu justru yang udah capek. Pasti kan ada waktu lenggang urut. Kalau Iya, enggak PJ. tidur. Iya. Udah gak ada waktu deh buat komunitas tuh kayak udah skeptik banget gue gak akan bisa masuk ke komunitas ini. Gue udah sibuk, gue udah capek. Gitu, tapi ternyata Perlu ya. perlu. Bener, gimana ya komunitas tuh sama lah kalau kita kan ada ini apa sih disebutnya kita komunitas apa? Wise Woman ya. Ya wise woman Sama tapi juga kayak komunitas cool gitu kan. Jadi sangat perlu lah kalau gue boleh bilang kalau kita lagi mumet lagi kadang-kadang suka pemikiran sini gue teh capek banget tapi kalau kita pendem sendiri malah capeknya bukan hilang tapi malah jadi Malah jadi tambah makin berat berat, gitu. Tapi kalau kita punya komunitas yang tepat
bukannya mau berbagi, misalnya gue punya beban 5 kilo kasih Cilaini 5 kilo nggak gitu. Tapi beban gue 5 kilo mungkin Cilaini bisa menghilangkan beban 5 kilo itu, tau gak? Doain, ngasih kekuatan, ngasih dukungan. Yang gue seneng sih kita gak pernah menjelekan lah ya. Iya, vibes-nya nyambung aja gitu. Nyambung aja gitu. Ya. Kita lagi ngomongin komunitas apa geng kita sih? Iya. Geng kita tuh kayak against the world gitu. Gitu. Paling Cila ini pesan buat ibu-ibu atau wanita-wanita yang kayak sekarang masih di komunitas, jangan pernah berpikir untuk keluar gitu. Jadi kalau menurut saya mah ya, untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru akan menjalani mengurus rumah tangga, mungkin akan di rumah, itu kan nanti akan ada titik di mana maksudnya jenuh dengan rutinitas sehari-hari. Yang kerjaannya cuma yang ngurus anak, ngurus suami, terus ya penting banget punya komunitas yang membangun. Supaya kita bisa bertumbuh, terus kita bisa melihat segala hal tuh dari sisi yang positif. Kadang karena kalau kita sendirian itu kan biasanya aduh kenapa ya hidup jadi begini. Bener banget lagi. Ih bosen banget ya kerjaan cuman ini aja. Karena Overthinking. memang gak ada target goalnya kalau jadi ibu rumah tangga. Karena Bener. rutinitas yang dijalani adalah ya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita punya komunitas yang membangun ya, kita tuh bisa ngelihat dari sisi positifnya. Jadi kenapa dulu juga saya mencari-cari komunitas, karena saya kepengennya lebih ke arah positif, bukan ke arah negatif. Jadi kalau misalnya memang butuh support, butuh teman bicara, itu penting banget cari komunitas yang memang berlandaskan dengan firman Tuhan. Betul. Karena dari situ kita akan bertumbuh semakin lebih baik, menjadi ibu bijaksana, wanita hebat, bisa menjadi istri yang bisa mensupport suami juga. Karena gitu. jadi istri yang bijak itu nggak mudah sebenarnya. Benar nggak? Betul, banyak Ya. proses. Ya dimana kan orang-orang pasti paradigmanya tuh istri itu harus perfect. Betul. Ya Karena kan? istri itu kan penolong, penolong itu kan lebih berat daripada apa yang ditolong. Jadi kita Betul. menolong suami, kita harus sejujurnya menolong itu tuh susah loh gitu. Susah lah, kita kadang nolong diri sendiri aja Tolong, lelah. kayak pengen tolong, saya juga udah tolong. Cuma karena Tuhan udah tetapkan kita jadi penolong tuh kita pasti mampu lah. Gua Pasti. percaya. Nah, salah satu komunitas itu memperlengkapi kita. Betul. Ya, sesuai seperti ayat Alkitab nanti dimunculin di sini Amsal Amsal 31. Biar yang edit di sini ya. Amsal 31 ada di sini ya. Di situ di mana istri yang cakap, nanti boleh dibaca di rumah atau mau baca bareng di rumah aja lah ya. Panjang nih durasi ya, Say. Gitu ya paling ya. Iya betul. Jadi jangan hindari komunitas. Kalau kamu yang males banget komunitas, introvertnya kamu, percayalah komunitas yang tepat itu pasti akan membawa kamu ke perkembangan yang lebih baik ya. Baik secara kamu pribadi, mental, batin, dan juga secara apa ya. Banyak deh, kadang kita cuman happy-happy sama orang yang bener inner heal, apa sih, diperbaiki dari dalam gitu. Iya. Itu kan di komunitas kita juga bisa saling doain apa ya. Betul. Jadi kalau ada yang masih ada yang bingung, ada yang nggak tahu mau kemana, kita welcome banget ya. Ya, kalau kamu yang di luar Indonesia, di luar Bandung, carilah komunitas di gereja kamu, komunitas wanita yang kira-kira vibes, nggak apa-apa kok, nggak masalah kan keluar masuk komunitas kalau emang nggak cocok. Enggak masalah, Iya. memang Iya kan? komunitas itu kan harus cari yang kitanya nyaman. Betul, Buat betul. apa kalau nggak nyaman? Banyak ya? loh di yang energik ini yang memang orang-orangnya On off. introvert. Oh iya, contohnya gue. Salah satunya, ya. Ibu-ibu ini mengakui dirinya introvert. Saya. Tapi mereka nyaman loh. Terus Betul. nggak banyak, maksudnya banyak juga yang memang on off juga datang. Ya kita nggak mewajibkan mereka datang Betul. langsung setiap bulan. Ya mencocokkan lagi dengan jadwal masing-masing. sih. Betul, yang pasti tetap ya cari komunitas yang Tepat. tepat. Keluar masuk nggak masalah. Cari yang sampai suits banget gitu. Terus kalau misalnya kamu di 3PM, Boleh Nomor hubungi telepon? Ibu Sela. nomor Di telepon sini. di sini. Atau- Beban doa juga boleh ke nomor yang di sini. Atau ada Instagram kita di. Iya di sini juga. Betul. Ya, ibu ini selalu duduk di depan. Nah, kalau ibu ini ada di tangga-tangga,
Ibunya Ya, di lantai 4. Gue di lantai 4. Boleh ke saya juga boleh. Saya di lantai 4 ngapain ngasuh ya sambil berdoa dari atas. Oh, haleluya. Jadi kalau ketemu kita bolehlah atau enggak kalau masih malu-malu boleh WA. Kalau ketemu malu boleh WA. Mau ikut nih. Banyak kok, ada juga beberapa yang kapan nih kita mau kumpulnya. Jadi kita sangat-sangat Welcome. Open hand. Open hand. sini. Sini. Come to Kakak. mama. Wih, come to mama. Ini banget ya mengayomi gitu ya. Betul. Kayak polisi ya. Ini mengayomi. Polwan apa gua? Pendengar yang baik. Benar. Nah, Gitu. Masa sih? ini salah satu istri yang cukup amat Cukup bijak. apa? Iyalah. Ya kita dong. Kita semua dong. Iyalah. Kita Tapi semua. kamu yang paling mengayomi loh. Iya, kamu tuh Mengayomi. mengayomi kayak polisi bener. Bener, kayak polisi cinta akan masyarakat kebetulan. Hati kamu kepada ibu-ibu, Oke, ibu-ibu muda. ibu-ibu muda. Ibu muda. Bapak-bapak silahkan cari bapak-bapak lain. Bapak-bapak Maksudnya lain. komunitas Komunitas bapak-bapak. bapak-bapak. Bener. Ibu-ibu boleh. Boleh. Yang age-nya aku kan early 30, middle 30. Ya, 30 something. ngerti something. Iya, betul. Lucu. Oke, kayaknya highlightnya kita udah kasih tahu poin-poinnya, pentingnya komunitas. Percayalah yang kamu alami sekarang, saya, Bu Syala dan Bu Laini juga mengalaminya dengan kesibukan kita yang super Super besar. super darderdor. Dar ya. Kayaknya gebiar banget tiap hari ya. Iya. Rambut aut-autan gitu Betul. ya kan. Ini kita gini karena ada acara ini podcast. aja. Ya. Ini pelayanan loh Besti. Iya, ya. betul. Cobaannya luar biasa ini. Ya, semalam sebelum take podcast saya udah ya, nanti gini off cam aja ya. Jadi ini episode ya sih? Episode. Pertama, jadi nanti ada episode selanjutnya di Women's Talk. Mungkin bisa ketemu kita lagi setelah episode ini atau episode yang akan datang. Kalau kamu ada yang mau dikomen soal atau kamu punya masalah yang relate, boleh komen di bawah sini. Kita percaya kita baca ya. Oke. Kita selalu buka loh YouTube-nya. Ih, udah berapa views nih? Iya betul benar. Udah berapa nih nonton gue gitu. Narsistik. Boleh dikirim ke teman-temannya, mungkin kalian belum butuh tapi ngeliat, aduh kayaknya temen gue butuh banget nih, kayaknya gue ngeliat Boleh dia banget kayak itu. Atau kamu bisa jadi pencetus komunitas itu, bener gak? betul. Tapi tetap harus ada mentornya ya. Ya, seperti Ibu gembala kita gitu. silahkan. Bu Laini, 30 Pokoknya something yang udah mengalami duluan sebelum kita itu. Itu perlu banget guys. Percayalah yang kita omongin ini bukan gimmick ya, bukan cuman cari views, dari hati. beneran dari hati, Terdalam. serius. Karena komunitas ini beneran komunitas wanita itu perlu, kalian itu perlu diperlengkapi. Bukan cuman terus menjadi samsak ya kalau ibaratnya ya. Kalau di rumah mama harus sehat, mama harus fleksibel dan kuat. Apa itu sakit? Apa itu sakit? Bangun harus Iya lebih kan? pagi, tidur harus lebih malam. Terus Gitu. apalagi Ci? Udah Mama itu aja. Keluarin semua, keluarin semua. Ci, Ci. keluarin. Lepaskan Ci. Emang bener banget loh, ibu tuh kenapa gak boleh sakit ya? Ya memang udah begitu. Memang begitu ya. Lagi pusing-pusing juga, sangseng. Iya. Apa tuh? Bertarung sangseng. Masak gitu. Masak ya. Apa itu sakit ya? Udah besok masak apa? Sama, relate kan? Ibu-ibu di rumah juga pasti akan masakan hal yang sama. Nah, di sela-sela ketemu paling berapa lama sih kita? 2 jam. Lebih. Iya. Tapi gak kerasa bener. Nggak Bener terasa. gak kerasa. Ya, Malah jadi jadi kurang ya. betul Ci. Kadang ya udah mau pulang, ya udah dijemput gitu kan. Gitu ya, tetap jangan jauhi komunitas, cari komunitas yang tepat. Masuk, tertanam biar bisa pelayanan juga. Yes, Ya. amin. Nah gini, kan banyak nih ibu-ibu yang sibuk nih. Oke. Dari pagi sampai malam ngurus anak, ngurus rumah. Nah kan pertanyaannya pasti kapan? Fleksibel nggak? Kita Oke. kapan bisa joinnya kalau kayak gini gitu. Terus lokasinya bagaimana? Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau kayak gitu kita selama ini kita jadi kita selalu ngobrol. Misalnya Cila ini biasanya tanggal sekian, Dea Iya. biasanya tanggal sekian, gue biasanya tanggal sekian, nanti kita cocokin aja waktunya. Tapi kalau misalnya nggak bisa banget nih, aduh gue sibuk banget nih kerja apa, ayu. Sebenarnya kita ada cool yang dekat dari rumah kalian. Gitu. Kadang pulang gereja juga bisa kok, kita ngumpul aja Kalau tuh. misalnya udah mentok banget nih Iya. waktunya nggak ketemu apa, ada cool yang terdekat dengan rumah kalian, jadi kalian bisa cari. Gitu. Di mana ada niat, Di situ ada jalan. Wes, mantap. gak janjian.
Betul. Keren ibu-ibu ini ya. Itulah namanya sehati ya. Kita jadi ke-build kayak punya sister in Christ ya. Betul. Saling membangun. Keren banget. Jadi sebenarnya based on polling ya, kalau misalkan untuk flexibility ketemunya Itu semua bisa diobrolin kok. Contohnya kita hari ini ya kan rombak pasang ini Betul. kapan kita mau Betul. take podcast. Tapi karena kemurahan Tuhan terjadilah jadilah hari ini. yang kamu nonton hari ini. Semoga memberkati. Sekian podcast dari kita Oke. ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati.